membuat silabus seperti ini ya. Oke, lihat aja di silabusnya. Dengan pengajar saya dan Pak Samsul Pasaribu ya. Oke, kita definisikan dulu apa sih ilmu ekonomi moneter itu dan kenapa bersinggungan dengan satu mengenai makroekonomis, kedua bank dan lembaga keuangan, dan ketiga dengan international finance atau keuangan internasional ya. Ilmu ekonomi moneter itu kita definisikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi makro. Oke, bagian dari ilmu ekonomi makro. Jadi syarat utama Anda belajar mengenai ekonomi moneter itu adalah memahami ekonomi makro. Jadi bagian dari ilmu ekonomi makro yang membahas secara spesifik hubungan antara jumlah uang beredar atau kebijakan moneter, hubungan kebijakan moneter dengan variabel makro lainnya, terutama suku bunga, harga, kurs, dan output atau GDP atau employment ya. Beberapa kasus kita lebih banyak membicarakan employment atau unemployment daripada membicarakan output. Nah, Anda lihat di sini bahwa ilmu ekonomi moneter itu bagian dari ilmu ekonomi makro, ya, yang secara spesifik menitik beratkan pada kebijakan moneter. Ya, jadi ini semuanya nanti lebih menitik beratkan hubungan kebijakan moneter dengan situasi makroekonomi. Ya. Nah, tentunya untuk itu Anda harus mengerti foundation-nya ya mengenai ilmu ekonomi makro. Dan ilmu ekonomi makro itu banyak cabangnya, ya banyak cabangnya. Seperti international finance ya, atau open economy macroeconomics. Nah ini kadang-kadang dicampurkan antara international finance dan open economy macroeconomics. Nah ini nanti ada hubungannya juga dengan ilmu ekonomi moneter. Jadi pada prinsipnya adalah ilmu ekonomi moneter itu adalah mengaplikasikan theoretical framework ya, atau analytical framework dalam ilmu ekonomi makro untuk membahas kebijakan moneter dan dampaknya. Oke ya, kebijakan moneter dan dampaknya. Oke. Nah, kira-kira secara rough atau secara umum kita definisikan seperti itu. Ya. Ekonomi moneter adalah bagian dari ilmu makroekonomi dan Anda harus paham betul mengenai ilmu makroekonomi. Semua analisis dalam ekonomi moneter itu akan menggunakan analytical tools yang ada di ilmu makroekonomi. Oke. Lantas apa yang akan Anda peroleh dalam mata kuliah ini? Ya. Oke, kita di topik 1 yang hari ini, ya, kita akan membicarakan mengenai uang, suku bunga, harga, dan kurs. Basically, definisi uang, definisi suku bunga, berbagai jenis harga, dan apa yang dimaksud dengan kurs, atau yang kadang-kadang atau lebih populer dalam orang sebut sebagai nilai tukar, ya, kurs sebagai nilai tukar. Setelah itu saya akan memperkenalkan ini mengenai model keseimbangan umum makro moneter, ya, model keseimbangan umum makro moneter. Nah ini model ini menjadi device, menjadi alat untuk melakukan analisis
dari mulai topik 3 sampai topik 8. Sekali lagi ya, model ini, model keseimbangan umum itu akan dipakai untuk melakukan analisis dari topik 2, dari topik 3 ya, dari topik 3 sampai topik 8. Ya, karena itu tolong Anda pelajari betul-betul mengenai topik 2 ini ya. General equilibriumnya apa ya, gitu ya. Nah, nanti saya kasih bahannya dan itu ada di di main Q ya, main Q judulnya The Mother of All Model. Ya. Induk dari semua model. Oke. Nah, topik 3 kita akan membahas mengenai keseimbangan di pasar uang. Ya. Sebagian model di topik 2 akan kita sekat ya, dan kita hanya memakai keseimbangan di pasar uang sebagai analisisnya ya. Terutama bagaimana dampak kebijakan moneter terhadap keseimbangan pasar uang, ya. Yaitu bagaimana suku bunga di pasar uang bisa dipengaruhi oleh kebijakan moneter. Kira-kira begitu ya. Oke. Kemudian topik yang keempat, selanjutnya kita menggunakan goods market, ya, keseimbangan di goods market kita hubungkan dengan keseimbangan di pasar uang, ya, sehingga kita bisa mengukur dampak kebijakan moneter terhadap permintaan agregat. Oke. Topik 5, selain goods market kita juga sudah memasukkan agregat supply, ya, agregat supply, sehingga kita kemudian bisa menghubungkan antara uang, suku bunga, inflasi dan pengangguran, ya. Nah, baru di topik 6 kita akan membicarakan mengenai ekonomi terbuka, ya, yaitu mengenai kurs dan pasar uang. Apa hubungan kurs dengan pasar uang, ya. Oke. Di topik 7 kita akan basically di topik 6 itu adalah Mundell-Fleming models ya. Topik 7 secara spesifik kita akan menghubungkan antara jumlah uang yang beredar dengan neraca pembayaran, ya. Anda tahu bahwa jumlah uang beredar itu sangat tergantung pada keseimbangan di neraca pembayaran, dan itu tergantung juga pada rejim kursnya, apakah floating atau fix exchange rate ya. Baru di topik 8 kita akan membahas bagaimana interaksi antara kebijakan moneter dengan perekonomian di dalam sistem ekonomi terbuka, ya. Nah, dari model keseimbangan umum makro moneter ini akan digunakan ya secara penuh di topik 8 ini ya, di topik 8. Jadi 3, 4, 5 sampai 8 sampai 7 itu kita membicarakan sekat-sekat atau blok-blok dari model ya. Tetapi di topik 8 kita akan menggunakan modelnya secara utuh ya. Oke. Kemudian di topik 9 kita mulai menambah unsur dinamika dan ekspektasi. Ya. Unsur dinamika dan ekspektasi. Di topik 10 kita akan membicarakan memasukkan dinamika dan ekspektasi itu ke dalam DSGE model atau Dynamic Stochastic General
model yang sekarang itu sangat populer digunakan di dalam ilmu ekonomi moneter ya. Nah, hanya saja versinya ini adalah versi undergraduate ya. Kalau versi postgraduate kan penuh dengan matematik ya. Nah, saya akan mencoba menyederhanakan sehingga Anda bisa melakukannya di Excel ya. Menyederhanakan di SDA ini sehingga Anda bisa melaksanakannya di Excel. Kemudian topik 11 adalah pentargetan inflasi. Tentunya dengan menggunakan model DSGE kita bisa men-trace bagaimana apakah inflation targeting itu bisa dilakukan ya dengan framework seperti apa ya. Baru di chapter 12-nya kita akan memeriksa atau mengevaluasi bagaimana perbedaan hasil pentargetan inflasi jika itu dilakukan dengan diskresi atau dengan komitmen penuh terhadap pentargetan inflasi. Di chapter 13 kita akan membicarakan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Nah, ini sangat relevan karena biasanya ada timbal balik antara kebijakan fiskal dan moneter atau ada feedback effect ya. Kebijakan fiskal bisa berpengaruh terhadap kebijakan moneter dan kebijakan moneter bisa juga berpengaruh terhadap kebijakan fiskal. Bagaimana koordinasinya itu harus dilakukan ya kan? Ini akan kita bahas di topik 13. Topik 14 kita akan membahas what we don't know. Ya, apa yang tidak kita ketahui dan apa yang kita ketahui. Ya. Jadi dari series lecture ini ya kuliah ini Anda tentunya mendapatkan banyak pemahaman ya, dan pasti saya jamin bahwa ilmu makroekonomi moneter atau ilmu ekonomi moneter yang Anda pelajari di sini ini jauh berbeda dibandingkan dengan teman-teman Anda di taruhlah di UI atau di mana di UGM, di Unpad ya kan, atau di USU itu jauh berbeda lah ya. Tetapi walaupun lebih canggih ya, saya jamin nanti akan disampaikan dalam bentuk yang paling sederhana ya, sesederhana mungkin. Oke. Jadi itulah outline mengenai kuliah ini dan sebagaimana biasa saya akan menyampaikan materi itu dengan agak cepat ya, supaya Anda tidak mengantuk ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke materi 1. Nah, ini bukunya ya. Bukunya adalah MenQ ya. Nanti setiap topik itu kita indicate dari buku apa kita mengacu ya. Kemudian miskin ya, dan Christina Terra, Principle of International Finance and Open Economy Macroeconomics. Jadi kenapa saya kasih nomor? Inilah urutan dari terpenting ya. Ya, MenQ itu paling penting untuk Anda baca, untuk Anda pahami, Anda kuasai ya. Bahkan saya sarankan untuk membaca kembali apa yang sudah disampaikan di ekonomi makro 1 ya. Oke. Membaca kembali apa yang sudah disampaikan di ekonomi makro 1 ya. Oke.
apa yang Anda sudah pelajari di ekonomi makro 1 itu pelajari kembali ya. Yang kedua miskin, tentunya yang ketiga tera ya, itu urutan derajat kepentingannya ya. Oke, sebelum saya masuk ke materi mengenai uang, apakah ada pertanyaan? Aman, Pak. Tidak ada ya? Oke. Oke, kita akan mulai membahas mengenai uang dan harga ya. Sebagai awalan ya. Tetapi tidak akan membicarakan mengenai interaksi antara uang dan harga, tetapi lebih kepada definisi ya. Perlu Anda ketahui bahwa harga yang dimaksud harga di sini ya ada price of time yaitu suku bunga ya, price of goods yaitu harga ya. Kalau saya bilang harga aja ya itu artinya harga secara umum. Tapi kalau price of goods, what the meaning of price of goods itu adalah harga barang dan jasa ya kan, itu seperti indeks harga konsumen ya kan, dan lain-lain ya. Okay. Kemudian ketiga adalah price of currency ya, atau relative price of currency yaitu kurs ya. Jadi ada 3 jenis harga yang akan selalu dibahas di dalam mata kuliah ini, yaitu price of time suku bunga, price of goods, dan relative price of currency ya. Oke, kita mulai dari uang dulu ya. Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ditetapkan secara hukum sebagai alat tukar, ya, alat tukar atau medium of exchange, sebagai alat transaksi. Ya, Anda beli buku, beli tas, beli beli makan, ya, kemudian ke tukang cukur, nonton bioskop, beli pulsa ya dan lain-lain, itu memakai uang. Oke, nggak bisa Anda membeli barang dan jasa itu pakai janji seperti janji Anda kepada pacar ya kan, gitu ya, nggak bisa ya. Nah ini uang adalah dalam hal ini didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ditetapkan secara hukum sebagai alat tukar. Ingat ya, ditetapkan itu bukan menetapkan diri sendiri ya kan, tapi ditetapkan oleh otoritas yang berhak untuk menetapkan uang. Apa itu otoritas? Yaitu negara. Negara tentunya dalam bentuk apa? Undang-undang dasar maupun undang-undang. Ya, oke. Di Indonesia ini ditetapkan rupiah sebagai mata uang kalau nggak salah dalam undang-undang, ya, dalam bentuk undang-undang, ya, atau dalam undang-undang dasar ya. Coba Anda lihat ya. Ya, kalau dalam undang-undang dasar kan susah untuk merubahnya ya. Jadi ditetapkan secara hukum, ya. Yang menetapkan secara hukum itu siapa? Ya, berarti kalau undang-undang itu ditetapkan bersama-sama oleh presiden, dalam hari ini lembaga kepresidenan, dan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Jadi yang dimaksud dengan uang itu tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Jadi kalau kemudian ada yang ingin uang yang lain, ya kan, seperti kemarin di Depok heboh nih, orang Depok siapa nih ya? Ada dinar, dirham, fulus, ya kan? Ya itu boleh saja mereka mengaku itu sebagai uang, tetapi itu adalah transaksi yang ilegal. Tidak bisa dikuatkan secara hukum. Karena yang menetapkan itu sebagai alat tukar bukan otoritas yang berhak untuk menetapkan itu sebagai amanah dari undang-undang atau undang-undang dasar. Ya, oke. Jadi sederhananya uang itu adalah memang yang diakui secara sah atau secara hukum
sebagai alat tukar. Nah, bentuknya bisa macam-macam, ya. Kalau suatu saat emas itu ditetapkan sebagai secara hukum ya sebagai alat tukar, ya namanya bisa dinar, bisa rupiah. Rupiah dalam arti emas. Paham ya? Ingat ya, nama dengan jenis currency-nya itu harus dibedakan, ya. Oke. Kita bisa saja suatu saat memanggil dinar itu sebagai emas. Sebagai emas ya, atau dinar itu sebagai rupiah. Paham ya? Nama dengan jenis currency-nya harus dibedakan. Paham ya? Kan sama aja. Kalau di bahasa Inggris ya kan emas itu disebut gold, ya. Ya enggak? Kalau di dalam mata uang yang kemarin di Depok itu disebut dinar ya kan? Namanya bisa berbeda, ya. Bisa berbeda. Ya. Oke. Nah, jadi yang paling penting itu adalah ditetapkan secara hukum. Ya, ada otoritas yang menetapkannya. Oke. Nah, jenis-jenis uang itu apa saja sih yang pada saat ini berlaku ya? Ada uang kartal. Uang kartal itu dalam bentuk uang recehan ya, recehan pecahan. 100.000 ya yang warna merah, 50.000 warna biru, 2.000 warna hijau ya kan. Kemudian 10.000 ya warna merah gimana gitu ya. Kemudian 5.000 ya kan warna coklat kalau nggak salah, 2.000 warna hijau ya kan, kemudian 1.000 warna biru gimana ya gitu ya. Ada pecahan 500 dalam bentuk koin ya kan, 1.000 dalam bentuk koin ya kan, 200 dalam bentuk koin, 100 dalam bentuk 100 rupiah dalam bentuk koin. Nah, uang pecahan ini ya, uang pecahan ini disebut uang kartal. Ya, uang kartal. Tentunya misalkan di Amerika Serikat yang punya dolar ada uang 1 sen, 2 sen ya kan. Kemudian 1 dolar, 2 dolar ya kan, 10 dolar ya kan, 20 dolar, 50 dolar, 100 dolar ya. Oke. Pecahan-pecahan itu selalu increment-nya 1, 2, 5, 10 ya. Kemudian 20, 50, 100, 200, 500, 1000. Ya. Oke, saya ulangi ya. 1, 2, 5, 10 ya. Setelah 10, 20, 50 ya, setelah 50, 100, setelah 100, 200, 500, 1000. Ya. Setelah 1000 berapa? 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000 kalau ada ya. 200.000, 500.000, 1 juta kalau ada uang 1 juta ya kan. Setelah 1 juta berapa? 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta. Oke. Kenapa selalu increment-nya itu menjadi 1, 2, 5, 10, 1, 2, 5, 10, 1, 2, 5, 10, selalu berulang begitu ya. Itulah convention ya. Convention ya. Itulah convention. Ya kalau konvensi ya nggak ada hukumnya, tetapi kira-kira best practice-nya seperti itu ya. Oke. Nah, itu uang kartal. Kemudian yang kedua uang giral. Uang giral ini macam-macam bentuknya sekarang ya. Kalau dulu uang giral itu dalam bentuk cek. Ya, dalam bentuk cek
pada prinsipnya cek itu kan Anda menyimpan uang di bank, ya, dalam bentuk giro, kemudian ketika Anda mau bayar, mau membeli sesuatu, membeli mobil, misalkan dalam denominasi besar, ya kan, taruhlah uang, Anda harus bayar 500 juta rupiah, misalkan beli mobil, ya kan, itu kan menjadi tidak enak kalau Anda bawa uang 500 juta ke showroom, ya enggak? Kemudian Anda tuliskan cek di situ, ya, di situ bahwa Anda bayar 500 juta rupiah kepada PT ini, ya kan, gitu loh. Kemudian Anda tanda tangani, ya itulah dalam bentuk cek, ya. Intinya bukan ceknya sebetulnya, tetapi gironya. Giro itu adalah uang yang uang yang Anda simpan di bank dan bisa withdrawable atau bisa ditarik sewaktu-waktu kapan saja Anda inginkan. Maka fungsinya mirip dengan uang kartal. Nah, sekarang juga ada kartu debit, ya, kartu debit. Kartu debit bisa dalam bentuk giro maupun saving. Tapi pada umumnya kalau di bank-bank yang sudah transaction base, kartu debit itu diberikan pada rekening giro, ya, rekening giro. Atau kalau di kita suka rancu sedikit, ya. Giro itu sama dengan cek, padahal cek itu hanya instrumen, ya, atau alat, ya. Rekening beda dengan alatnya, ya, gitu. Nah, kita kadang-kadang suka rancu, ya. Ketika Anda buka buku tabungan, rekeningnya itu bisa rekening saving account atau current account, ya. Nah, pada umumnya sekarang itu, ya, kalau Anda memiliki kartu debit, ya, itu applies atau kita definisikan sebagai itu rekening giro pada umumnya sekarang, ya, gitu, ya. Kartu debit kan Anda bisa bawa kemana-mana, kemudian bisa bawa Anda kemana-mana, kemudian Anda membayar melalui EDC, ya. Jadi Anda ke supermarket, Anda bayar ke mana-mana, gitu, ya. Kemudian yang ketiga itu apa yang disebut e-money, ya, e-money. E-money, ya, kalau Anda ini kan di kartu mahasiswa Anda ada yang namanya BNI Tap Cash, ya kan, itu loh, yang bisa Anda bawa ke misalkan ke minimarket, Anda bawa jajan di kantin, kemudian bayar parkir, bayar tol, ya kan, gitu. Nah, itu sebetulnya adalah rekening giro tanpa nama. Sekali lagi, ya, rekening giro tanpa nama, ya, tanpa identitas maksudnya, ya. Identitasnya tersimpan dalam kartu tersebut, ya, bukan identitas Anda, ya, walaupun merangkap sebagai kartu mahasiswa, ya kan, tetapi pada dasarnya Tapcash itu tidak harus mention nama Anda, kan, gitu. Tapcash itu tidak harus mention nama Anda, dan Anda tidak ditanya ketika bayar di kantin nama Anda siapa. Tapi kalau menggunakan kartu kredit, kartu debit pasti ditanya, ya kan, gitu. Jadi without identification itu Anda memiliki hak untuk membayar dengan kartu e-money atau tap cash dan lain-lain, ya. Atau ada yang menyebutnya e-wallet, ya. Nah,
Bentuk yang keempat itu sekarang juga sangat populer dengan apa yang disebut digital money atau uang yang apa ya, yang ditransaksikan melalui apps, ya, melalui apps. Apakah apps-nya itu seperti GoFood, GoPay dan lain-lain, GoPay, Grab, ya, dan lain-lain, ya kan, atau OVO, ya kan. Nah, itu masih satu kelompok, ya, masih satu kelompok dengan e-money. Sebetulnya Anda menyimpan uang itu, ya, itu sama dengan giro sebetulnya, ya. Anda menyimpan uang itu, ya, di dalam OVO, ya kan. Kemudian dari simpanan itulah Anda membayarkan kembali. Pada prinsipnya seperti itu ya, oke ya. Anda menyimpan uang itu ke OVO, ya kan. Kemudian dari OVO uang itu dibayarkan. Ya, Anda punya hak untuk membayarkan atau membeli sesuatu dengan menggunakan OVO tersebut, ya kan. Nah, itu sebetulnya itu rekening giro, ya kan. Sebetulnya itu rekening rekening giro, tetapi bukan disimpan di bank, ya, tapi disimpan di OVO. OVO-nya itu di mana menyimpannya? Dia menyimpan di bank lagi, nggak mungkin dia bawa-bawa uang itu kemana-mana kan, OVO-nya, ya kan? Pasti dalam bentuk rekening di bank. Paham ya? Jadi OVO itu lebih kepada intermediary aja atau sebagai produk dia, ya, oke? Nah, itu termasuk ke dalam uang giral, ya. Jadi itulah yang berlaku sekarang, ya. Itulah yang berlaku sekarang, di mana uang itu sudah berevolusi tadinya dari uang kertas, ya kan, uang pecahan biasa menjadi berbagai bentuk digital, ya, berbagai bentuk elektronik, ya. Nah, uang seperti itu disebut apa sih? Disebut sebagai uang fiat. Ini bukan merek mobil, ya, yang disebut fiat money, ya, disebut fiat money. Nah, kenapa disebut fiat money? Karena dia diterbitkan oleh bank sentral, dan bank sentral itu tidak harus punya backup, ya, tidak harus punya backup. Oke, apa yang dimaksud punya backup? Oke, saya cerita dulu ya. Dulu yang menjadi alat tukar, ya, alat tukar itu awalnya adalah komoditi yang berharga, ya, yang berharga itu ya apa? Ya, suatu saat garam itu sangat berharga. Kemudian gading sangat berharga, ya, tergantung level of development-nya, ya. Kemudian emas, perak, tembaga, ya. Itulah yang disebut dengan commodity money. Orang yang membawa komoditi itu, ya, berhak menukarkan ke dalam komoditi yang lainnya, ya. Jangan Anda bayangkan bahwa garam itu dulunya bukan uang loh, ya. Dulunya adalah komoditi money dia, ya. Komoditas yang bisa menjadi alat tukar dulunya garam itu, ya. Bahkan kalau Anda pergi ke Papua sampai beberapa tahun yang lalu, ada beberapa suku yang memang kesulitan mendapatkan garam. Kalau dikasih garam ditukar dengan hasil bumi mereka mau, ya. Oke. Jadi masih seperti itu dulu, ya. Atau bukan dulu, ya.
beberapa tahun yang lalu seingat saya masih berlaku seperti itu. Untuk di bagian-bagian tertentu ya. Nah, setelah commodity money ini kan tidak terstandarisasi dengan baik, ya kan? Kemudian berlakulah apa yang disebut dengan gold standard. Ya, gold standard. Apa sih yang dimaksud dengan gold standard? Ya, gold standard itu misalkan Bank Indonesia menerbitkan uang kertas 100.000. Sekali lagi ya, Bank Indonesia menerbitkan uang sebanyak uang pecahan 100.000, uang kertas ya. Nah, kemudian uang kertas itu distandarisasi, ya, ditetapkan misalkan ekuivalen dengan 0, kalau 1 gram itu 1 juta rupiah sekarang ya, berarti 0,1 atau 1/10 gram, ya, 1/10 gram emas. Jadi 1 gram sama dengan 1 juta rupiah misalkan gitu ya. Nah, berarti setiap dia bank sentral itu menerbitkan uang, dia harus memiliki emas sesuai dengan jumlah uang yang diterbitkan. Ya. Karena bank sentral itu kalau misalkan suatu saat ada pihak yang ingin mengemaskan kembali uang, dia harus bersedia, atau bank sentral harus bersedia menukarnya. Jadi gold standard itu pada dasarnya adalah karena membawa emas kemana-mana kan enggak, atau membawa garam kemana-mana enggak praktis ya kan. Nah, karena itu dibikin uang yang dikaitkan dengan nilai emas, kira-kira begitu ya, yang dikaitkan dengan nilai emas, uang karta yang dikaitkan dengan emas. Nah, lama-kelamaan ini kan orang lupa bahwa, dan tidak peduli ya kan dengan uang kartal itu, apakah dia ada cadangan emas yang membackup-nya atau tidak. Lupa aja terus, sehingga bank sentral dimanapun juga kemudian kalau begitu, kalau memang kita tidak perlu cadangan emas, ngapain menyimpan emas, ya kan? Akhirnya berkembanglah apa yang disebut fiat money. Jadi nilai uangnya itu tidak dikaitkan lagi dengan dengan emas. Oke, jadi fiat money itu adalah pure uang yang tidak dikaitkan nilainya dengan apapun. Ya, hanya uang saja didefinisikan secara hukum bahwa ini loh 100.000, ini loh rupiah, ya kan? Ini kalau 100.000 rupiah ini bentuknya ini, 1 juta rupiah ini bentuknya seperti ini, ya kan? 10.000 rupiah ini bentuknya seperti ini. Ekuivalen berapa? Ya terserah pasar. Paham ya? Terserah masyarakat. Ekuivalennya misalnya 10.000 sama dengan semangkok bakso. Ya, tukang bakso A, tukang bakso B pengennya 50.000 kan gitu. Oke? Paham ya? Jadi tidak ada standarisasi ke emas, uang fiat itu, atau ke dalam apapun. Ya. Nah, ini disebut dengan fiat money. Nah, fungsi uang itu apa sih? Fungsi uang adalah pertama untuk medium of exchange, jadi untuk transaksi ya, sudah kita sebutkan kalau beli barang, beli jasa, ya kan, pergi ke tukang cukur, pergi ke salon, apa segala macam, ya kan, nonton bioskop dan lain-lain perlu uang. Ya. Medium of exchange sebagai alat transaksi. Nah,
Yang kedua fungsinya adalah unit of account sebagai alat ukur. Nah, alat ukur misalkan lebih berharga mana sih satu apel dengan beras? Ya kalau 1 kilogram apel itu 20.000, ya kan? Kalau 1 kilogram beras itu 10.000, maka secara nominal apel itu lebih mahal, ya kan? Lebih mahal dibandingkan beras. Ya, coba Anda kalau unit of account ini kalau dalam bentuk uang menjadi universal, apapun bisa Anda bandingkan. Meja dengan apel bisa Anda bandingkan, beras dengan komputer bisa Anda bandingkan, ya kan? Karena apa? Dia uang itu adalah unit of account yang atau alat ukur yang universal. Dia bisa mengukur apapun, tetapi dalam bentuk rupiah atau dolar. Ya. Misalkan 1 unit meja adalah 200.000 rupiah. 1 unit mobil adalah 200 juta rupiah. Maka 1 unit mobil sama dengan 1.000 unit meja. Ya, oke. Itu sebagai unit of account. Nah, karena itu juga karena dia merupakan unit of account, maka dia juga berfungsi sebagai store of value. Store of value itu apa sih? Alat yang menyimpan atau medium yang bisa menyimpan nilai. Ya. Anda kan tiap hari makan, ya kan? Tiap hari makan. Kemungkinan Anda atau sekarang karena dalam masa pandemi kan Anda tinggal dengan orang tua ya. Satu keluarga kan makan, ya kan? Tiap hari makan, ya kan? Nah, paling persediaan beras itu hanya untuk seminggu 2 minggu ya, persediaan beras ya, seminggu 2 minggu. Jarang sekali keluarga yang menyimpan beras untuk 1 tahun, ya. Jarang sekali keluarga yang menyimpan beras untuk 1 tahun, mungkin kecuali pedagang atau petani ya. Tapi pada umumnya satu keluarga hanya menyimpan beras untuk 1 atau 2 minggu. Ya, kenapa? Karena Anda tidak harus menyimpan beras, ya, tetapi Anda bisa menyimpan beras dalam bentuk uang, ya kan? Menyimpan beras dalam bentuk uang, menyimpan apapun dalam bentuk uang, ya. Oke, nanti bulan depan saya beli beras 50 kg lagi, ya kan? Ya sudah, Anda tidak harus beli sekarang, ya kan? Ya, belinya bulan depan aja, ya kan? Jadi Anda simpan beras itu dalam bentuk dalam bentuk uang, ya. Nah, ini ada kaitannya tentu dengan ungkapan, ya, ungkapan. Karena dia bisa menyimpan nilai, ya kan? Kemudian orang kaya itu disebut sebagai orang yang banyak duitnya. Ya, tidak mesti yang namanya banyak duitnya itu dalam bentuk duit yang sebenarnya kan, tetapi itu lebih perumpamaan. Artinya orang kaya itu ya banyak kekayaannya, ya kan? Orang miskin itu yang sedikit uangnya, ya, atau uangnya sangat mepet, ya kan gitu. Itu ungkapan-ungkapannya. Ungkapan berikutnya bokeh sementara tidak punya uang, ya kan? Bokeh sementara tidak punya uang, ya kan? Bangkrut dari kaya menjadi tidak punya uang, gitu kira-kira kan gitu. Nah, ini banyak ungkapan-ungkapan yang berkaitan dengan uang yang sebetulnya tidak harus berkonotasi dengan uang secara fisik,
tetapi lebih merepresentasikan kepada dalam ungkapan-ungkapan sosial ya. Oke. Dan itu kaitannya dengan store of value dan unit of account ya gitu. Oke. Berikutnya kita membahas suku bunga. Nah, uang pasti ada kaitannya dengan bunga dan suku bunga. Bukan bukan bunga Citra Lestari ya, bukan BCL ya. Time value of money, suku bunga itu adalah time value of money atau price of time. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian sih? Suku bunga itu disebut price of time, ya kan? Nah, kalau Anda pinjam uang kepada teman Anda, ya kan, kepada teman Anda atau lebih tepatnya kepada bank, ya, dan mengajukan kredit, pasti ditambah bunga. Atau yang paling gampang mungkin, kalau Anda meminjamkan uang kepada bank, ya dalam bentuk tabungan ya, Anda kan dapat bunga. Bunganya itu dihitung dengan apa sih? Dihitung pokok kali persentase per satuan waktu. Ya, per satuan waktu. Ya, misalkan 15% per tahun. Ya, atau taruhlah supaya gampang 12% per tahun, berarti kira-kira per bulannya 1%, ya kan? Gitu. Anda menyimpan uang di bank 1%, dapat bunga, menyimpan uang di bank 1 bulan dapat bunga 1%, misalkan gitu loh. Ya, karena suku bunganya adalah berapa? 12% ya misalkan. Oke. Nah, berarti sebetulnya bunga itu adalah markup. Oke, sekali lagi ya, bunga adalah markup. Markup itu apa? Tambahan. Ya, bunga adalah markup, tambahan. Ya, ini sangat penting ya. Adalah tambahan. Jadi ya setiap tambahan itu bisa dikategorikan sebagai bunga. Nah, suku bunga bahasa Inggrisnya adalah interest rate. Suku bunga bahasa Inggrisnya adalah interest rate. Atau markup per satuan waktu. Oke, markup per satuan waktu. 12% per tahun, 1% per tahun, ya kan? 3% per tahun, per bulan, per hari, ya, per satuan waktu. Sehingga kita sebut itu sebetulnya adalah bukan the price of money, tetapi the price of time atau time value of money. Ya, oke. Nah, pada umumnya ini timbul ya, bunga ini timbul akibat kontrak pinjaman atau kredit kontrak. Kredit kontrak itu adalah perjanjian antara kreditur dan debitur. Apa sih isi perjanjian itu? Satu tentunya berapa pokoknya, ya, berapa yang dipinjamnya. Kedua, jangka waktu pembayarannya, maturity. Ketiga, bunganya berapa, markup-nya berapa, ya kan? Kemudian berikutnya, apakah ada agunan atau tidak? Ya, bisa ada agunan, bisa juga ada tidak ada, ya. Tetapi ini adalah dalam bentuk kontrak, ya. Kalau tidak ada agunan, maka biasanya taruhlah ini berdasarkan pada kepercayaan atau melalui potong, ya, kalau Anda pinjam dari bank bank BPD, ya kan, itu bisa potong gaji ya, macam gitu ya. Tapi agunannya itu tidak
tidak ada agunan. Kira-kira begitu. Potong langsung ya dari gaji, itu bisa saja kemudian tidak tanpa agunan. Jadi bunga itu timbul akibat akibat adanya kontrak ya, kontrak pinjam meminjam. Ya. Dan harus diingat bahwa bunga itu bukan the price of money, tetapi time value of money atau the price of time. Dia tidak dihitung berdasarkan jumlahnya, tetapi suku bunga itu dihitung berdasarkan berapa lama uang itu dipinjam. Oke, sekali lagi ya, berapa lama uang itu dipinjam. Itulah yang disebut suku bunga. Oke. Nah, banyak juga salah persepsi bahwa gadai itu tidak ada bunganya, ya. Oke, bunganya dalam bentuk apa sih? Atau markup-nya dalam bentuk apa sih? Ya, gadai itu pada prinsipnya kan kontrak pinjaman dengan penyerahan agunan secara fisik. Misalkan begini, Anda punya motor, ya. Kemudian menggadaikan motor Anda itu kepada teman Anda. Maka motor itu Anda serahkan kepada teman Anda, ya. Kemudian Anda meminjam uang dengan janji bahwa 1 bulan kemudian Anda bayarkan uang itu dan Anda memperoleh kembali motornya, ya, oke. Jangka waktunya 1 bulan. Anda bayar kembali, maka motor tersebut bisa Anda kuasai kembali. Oke, jadi ada 2 hal di sini, yaitu Anda meminjam uang, orang lain meminjamkan uang, kemudian Anda menyerahkan motornya secara fisik kepada orang tersebut, ya, pada teman Anda. Kemudian yang ketiga, janji Anda untuk mengembalikan uang tersebut, misalkan 2 juta rupiah, ya, dalam waktu 1 bulan misalkan, ya, gitu. Janji Anda. Nah, selama utang itu belum Anda lunasi, maka motor itu boleh dipakai oleh si pemilik uang. Artinya apa? Artinya pemilik uang atau yang meminjamkan itu menerima manfaat. Ya. Menerima manfaat itu apa? Ya markup. Markup itu apa? Ya suku bunga. Paham ya? Oke. Tetapi ada juga barang-barang yang tidak bisa dipakai, ya, secara langsung, ya. Contohnya ada orang yang menggadaikan rumah, ya. Menggadaikan rumah ya bisa sih dipakai, tetapi mungkin tidak, kalau jangka waktunya sangat sempit, sebulan, ya kan, masa rumah itu kemudian Anda pakai atau Anda sewakan, kan, tidak bisa seperti itu. Nah, karena itu kalau biasanya untuk gadai seperti itu kemudian si pemilik uang atau yang meminjamkan juga menerima manfaat, tidak hanya dalam bentuk penguasaan atas aset atau barang, tetapi dalam bentuk bunga, ya. Lease atau sewa beli, leasing, ya. Anda membeli motor dari perusahaan leasing, ya. Bedanya apa dengan minjam uang dari bank? Oh, beda,
ya, yaitu kalau dari perusahaan leasing Anda beli motor, ya, harga tunainya adalah misalkan 20 juta, ya kan? Kalau Anda cicil, ya, pembayarannya taruhlah 3 tahun, ya, 3 tahun, Anda bisa mencicilnya, ya, bisa mencicilnya dengan 1 juta rupiah per bulan. Jadi kalau 3 tahun berarti total pembayaran 36 juta. Ya. Kalau setahun cicilannya 2 juta misalkan, ya kan, sehingga total Anda bayar itu 24 juta. Berarti selisih antara jumlah cicilan, ya, selisih antara jumlah cicilan dengan harga tunai, itulah yang disebut markup. Markup. Nah, kalau kalau uang kalau cicilan itu sifatnya totalnya itu variabel terhadap, sangat tergantung pada maturity. Setelah cicilannya itu dalam totalnya, total pembayarannya berbeda antara 1 tahun berbeda dengan 3 tahun, maka sebetulnya ada yang namanya price of time. Ya, price of time. Anda lihat aja di skema pembayaran atau skema cicilannya. Kalau yang 3 tahun itu lebih mahal, lebih mahal itu bukan artinya jumlah cicilannya, total cicilannya itu lebih besar dibandingkan yang 1 tahun, maka itulah yang namanya price of time. Paham ya? Ada price of time. Tapi kalau misalkan antara yang setahun dengan 3 tahun, ya total pembayaran cicilannya sama, misalkan 24 juta, sama-sama 36 juta, ya kan? Maka ya itu tidak ada price of time. Apalagi kalau total cicilan sama dengan harga tunai, ya kan? Itu tidak ada markup, ya kan? Berapa lama pun Anda bayar, itu tidak ada namanya price of time atau tidak ada bunga. Saya tidak membicarakan apakah markup itu atau bunga itu riba atau enggak, ya. Tetapi banyak kesalahan terjadi memahami apa itu yang dimaksud dengan bunga, ya. Nah, kalau bagi hasil itu memang tidak ada bunga, ya. Tapi kalau gadai, sewa beli atau leasing itu ada bunga, paham ya? Tapi kalau profit and loss sharing atau bagi hasil itu tidak ada bunga, karena dia berbagi beban dan keuntungan itu tidak berdasarkan waktu, tetapi berdasarkan proses bisnis. Setelah definisinya adalah kalau Anda menanam padi, ya, menanam padi kan kira-kira 3-4 bulan, ya, 3-4 bulan, maka Anda gelontorkan uang untuk membiayai, ya, penanaman padi tersebut, baru panen 4 bulan atau 3 bulan kemudian, ya. Kemudian dari hasil panennya itu bagi hasil, ya. Apakah ada price of time? Tidak ada, ya, tidak ada, karena itu relatively dihitung berdasarkan marginal product of capital, ya, margin atau return on capital, tidak berdasarkan berapa lama, ya, berapa lama uang itu mengendap, ya. Oke.
Jadi kalau sekarang itu syariah itu tanpa bunga, maka hanya profit and loss sharing saja, ya, yang tanpa bunga. Lainnya sewa beli, gadai, kemungkinan besar ada bunganya, ya. Oke. Nah, bunga itu berlaku di mana sih? Oke, di financial market, ya. Bunga itu berlaku di financial market. Nah, financial market itu adalah beberapa bentuknya, ya. Ada dua bentuknya, money market dan capital market. Nah, kalau di money market ada bank sentral versus dengan bank, ya kan? Yaitu beberapa bentuknya, ya. Ada dua bentuknya, money market dan capital market. Nah, kalau di money market ada bank sentral versus dengan bank, ya kan? Yaitu dan ada antar bank, ya, antar bank, interbank money market. Jadi ada dua jenis money market itu, bank dengan bank sentral dengan bank, kemudian antar bank, ya. Nah, kalau di bank sentral, maka ini kaitannya adalah lebih kepada operasi moneter. Operasi moneter itu pada prinsipnya kan hanya dua, yaitu apakah bank sentral itu ingin menyedot uang atau menggelontorkan uang, mengurangi jumlah uang beredar atau menambah jumlah uang beredar, menambah likuiditas atau mengurangi likuiditas, ya kan? Prinsipnya hanya dua, ya. Jadi untuk menyedot likuiditas, ya, dia punya apa yang disebut dengan sertifikat Bank Indonesia. Fasilitas likuiditas adalah untuk menggelontorkan, ya, bank meminjam dari Bank Indonesia, atau kalau sifatnya lebih kepada day to day itu dengan perjanjian repo, repurchase agreement, ya, artinya bank misalkan karena memerlukan likuiditas, kalau dalam 3 hari atau 7 hari, ya, 7 hari dia pinjam ke bank sentral dengan jaminan apa? Dengan jaminan misalkan SBN, surat berharga negara, ya, surat berharga negara diserahkan atau digadaikan, dijaminkan kepada bank sentral, kemudian kemudian dengan janji 7 hari itu ditebus kembali, ya. Bank mendapatkan pinjaman dari bank sentral dengan janji gadainya atau jaminannya itu ditebus kembali selama 7 hari. Itu repo, ya, repo. Nah, bisa juga bank antar bank itu saling meminjam. Karena apa? Karena tiba-tiba di kas, ya, di kas tertentu, ya, di kas tertentu di waktu-waktu tertentu sebuah bank itu kekurangan, bank yang lainnya kelebihan, ya. Jadi timbullah pinjam meminjam antar bank, dan itu hanya berlangsung misalkan overnight. Overnight itu apa, ya? Selama semalam. Jadi sorenya pinjam, besok paginya itu sudah dibayar kembali, ya. Interbank money market ada yang sehari, ada yang sampai seminggu, bisa seperti interbank money market, tergantung dalam terusnya. Tetapi ini adalah pada intinya adalah bagaimana bank itu mengelola likuiditas, dan menjadi sangat lumrah bank itu kadang-kadang kekurangan, kadang-kadang kelebihan likuiditas, ya.
Kemudian jenis yang kedua financial market adalah capital market. Kalau saham tidak akan kita bahas karena tidak ada hubungannya dengan apa bunga atau suku bunga ya. Yang berikutnya adalah di capital market itu ada namanya pasar surat berharga, baik yang diterbitkan oleh negara, pemerintah ya, ataupun oleh corporate ya, seperti misalkan Bank BNI menerbitkan bond ya kan, atau telah Astra menerbitkan bond 10 tahun ya kan. Surat berharga ini bisa kita kategorikan sebagai bond dan notes ya. Bond itu jangka panjang, biasanya lebih dari 5 tahun. Notes itu biasanya kurang dari 1 tahun jangka waktunya. Notes. Ada yang namanya medium term notes, MTN. MTN itu antara 1 sampai 5 tahun jangka waktunya ya. Oke. Hanya itu saja yang membedakannya ya. Nah, suku bunga itu berdasarkan marketnya ya. Suku bunga itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah policy rate, yaitu suku bunga yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Ya, sekali lagi ya, policy rate adalah suku bunga yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Nah, sekarang ini kalau nggak salah 7 days repo rate ya, 7 days repo rate itu sebagai yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Ya. Kemudian yang kedua adalah market rate. Artinya suku bunga yang berlaku di pasar. Artinya hasil keseimbangan supply and demand. Nah, ini ada yang namanya SBI rate, suku bunga SBI, repo rate, ada repo rate antara bank dengan bank sentral, ya kan. Kemudian ada juga interbank rate dan lain-lain ya, interbank rate seperti Jakarta International offered rate ya, JIBOR. Jakarta Interbank ya, Jakarta Interbank offered rate JIBOR. Kalau di London ada LIBOR ya, London Interbank offered rate atau overnight rate ya kan gitu. Nah, ini LIBOR, JIBOR ya kan, itu ada interbank rate ya. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan bond yield. Bond yield itu sangat Anda periksa kembali di di mata kuliah bank dan lembaga keuangan kan ada hubungan terbalik antara harga bond dengan harga bond dengan suku bunga ya. Harga bond naik, suku bunga turun, kan kira-kira begitu ya. Oke. Nah, ini Anda lihat kembali apa yang disebut dengan bond yield. Bond yield itu antara selisih harga dengan ditambah dengan kupon. Kupon itu kan sebetulnya bunga ya. Kupon itu kan bunga sebetulnya. Nah, tetapi kalau bond karena harganya itu naik turun ya itu yield itu masuk ke termasuk di dalamnya adalah komponen yield itu adalah termasuk salah satunya adalah selisih harga ya ketika Anda membeli dan menjual. Jadi lihat kembali bacaannya untuk masalah bonds ini ya. Kemudian bank rate itu tentunya berbeda dengan market rate ya. Market rate itu biasanya nego ya atau auction ya. Tapi kalau bank rate ditetapkan oleh individu bank.
Misalkan ya tentunya di pasar kredit, ya kan, tentunya bank itu saling mengintip, ya kan, dengan apa. Tetapi ini adalah monopolistik atau monopolistik competition. Ya. Ada yang namanya credit rate atau suku bunga kredit. Suku bunga kredit juga macam-macam. Suku bunga kredit konsumen, suku bunga kredit apa perumahan, ya, suku bunga kredit investasi, suku bunga kredit modal kerja, lain-lain. Ya. Ada suku bunga kredit usaha rakyat, itu lain-lain. Kredit rate itu macam-macam, ya, macam-macam. Tetapi nanti menjadi sangat menjadi sangat menarik untuk melihat apakah policy rate itu berpengaruh terhadap market rate dan bank rate, ya. Bisa Anda assess, ya, melalui co-integration PCM dan lain-lain, ya. Coba itu bisa dilihat, ya. Apakah policy rate itu berpengaruh tidak, ya. Atau melalui Granger causality, ya. Kalau dia tidak berpengaruh, ya berarti kebijakan moneternya tidak efektif. Kira-kira gitu, ya. Nah, harga. Pada umumnya Anda ketika bicara mengenai harga barang, ya, itu ke individual price, seperti harga emas, harga mobil, harga perak, harga beras, harga sayuran, tomat, cabai, dan lain-lain. Itu individual price. Nah, kalau bicara individual price, maka ranahnya adalah ranah microeconomics, mikroekonomi, ya, ranah ilmu mikroekonomi. Tetapi kalau dalam makroekonomi, ya, atau macroeconomics, ya, kita lebih banyak berurusan dengan apa yang disebut dengan composite price of goods. Ya, tentunya sudah dibahas, ya, di pengantar ilmu ekonomi atau ekonomi dasar, kemudian di makro 1, apa yang disebut dengan komposit, harga komposit. Dan biasanya di statistik ada berbagai istilah, ya. Tapi yang paling banyak dipakai adalah Consumer Price Index. Ini paling banyak dipakai, ya. Consumer Price Index atau indeks harga konsumen. Nah, inflasi biasanya dihitung atau dilaporkan berdasarkan perubahan dalam CPI. Ya. Oke, inflasi is a persistent change in price. Ya, price-nya CPI. Ya, price-nya adalah CPI. Kalau kita bicara mengenai statistik resmi, ya, ini CPI atau indeks harga konsumen. Tetapi ada setidaknya dua hal yang harus, dua jenis harga yang juga Anda harus pahami, yaitu wholesale price index atau dalam bahasa Indonesia disebut indeks harga perdagangan besar. Nah, ini tingkat harga yang berlaku di pedagang-pedagang besar, ya. Tingkat harga yang berlaku di pedagang-pedagang besar. Nah, ini disebut wholesale price index. Nah, wholesale price index ini biasanya digunakan untuk lebih banyak menghitung GDP deflator. Apa yang disebut dengan GDP deflator? GDP deflator adalah fungsinya adalah untuk membuat GDP nominal itu menjadi GDP real. GDP real itu kalau Anda bandingkan GDP real tahun 2010 dengan tahun 2020, ya kan? Kalau tidak menggunakan deflator, ya,
maka yang Anda bandingkan kan GDP nominal dengan nominal. Nominal dengan nominal itu tidak apple to apple. Karena apa? Karena ya karena nominal tidak kemudian memiliki daya beli yang sama, ya. Oke. Jadi untuk membuat GDP itu bisa diperbandingkan, gunakanlah GDP deflator, ya. Nah, kemudian kita bicara mengenai kurs atau exchange rate, bisa Anda pelajari kembali di international finance, ya, keuangan internasional, ya. Tapi pada intinya adalah kurs adalah relative price of two currencies, ya. Jadi kalau rupiah melawan dolar, ya kan, nominalnya adalah simbol E ini, ya. Biasanya simbolnya adalah 10.000, 14.000. Tapi di negara-negara lain bisa jadi dinyatakannya dalam bentuk dolar per rupiah, ya kan, atau dolar per local currency. Tapi di Indonesia dinyatakan berapa local currency yang harus disacrifice atau dikorbankan untuk membeli $1, ya. Oke. Satu mata uang asing, ya. Bisa mata uang asingnya itu dolar US, dolar Australia, dolar Singapura, dolar Hong Kong, yen Jepang, euro, macam-macam, ya. Tetapi di Indonesia konsepnya adalah berapa rupiah yang harus dikorbankan untuk membeli satu satuan atau satu unit mata uang asing. Oke. Nah, itu yang nominal. Yang realnya apa? Ya, karena definisi nominalnya seperti itu, maka real exchange rate, ya, real exchange rate itu sama dengan definisi purchasing power parity, yaitu real exchange rate sama dengan nominal exchange rate dikalikan dengan perbandingan antara harga international price dengan domestic price, ya. Dan itulah yang disebut dengan competitiveness, ya. Oke.